pembicara berikutnya. Kita sapa dulu Sekjen PP POGI, Prof. Budi Wiweko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dari sisi Surabaya, Prof, ini kita ingin kira-kira bagaimana pelayanan di Jakarta COVID-19 untuk ibu-ibu hamil. Silakan Prof. Budi Wiweko. Terima kasih Dr. Brahmana dan teman-teman POGI, anggota POGI dan pengurus dan anggota POGI cabang Surabaya maupun cabang-cabang yang lain. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diajak untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Saya kira sangat komprehensif diskusinya sejak pagi tadi, sejak Pak Ketua Umum, Pak Ketua DP dan Dr. Ardian menyampaikan. Saya akan sedikit sharing saja secara kronologis bagaimana penanganan pandemi atau bagaimana kita menyikapi dan mengantisipasi pandemi COVID-19 ini ya di Jakarta maupun di Indonesia sebenarnya, karena saya juga bertindak atas nama PP POGI ini. Masih ingat betul bahwa surat pertama PP POGI keluar mengenai pandemi COVID-19 ini adalah tertanggal 13 Maret 2020. Dan saat itu teman-teman HKFM sedang atau akan menyelenggarakan PIT-nya di Kota Surabaya yang menyebabkan akhirnya dilakukan modifikasi pelaksanaan PIT HKFM. Sejak 13 Maret, PP POGI sudah berkomitmen dan mengantisipasi bahwa penyebaran COVID-19 ini akan berlangsung atau akan terjadi secara masif kalau kita tidak melakukan pembatasan-pembatasan yang ekstrim. Gitu. Kita sudah menyampaikan pentingnya menunda pertemuan ilmiah dan poin nomor 4 ini. Waktu itu kita sudah gelisah betul, Jakarta waktu itu tanggal 13 Maret kasusnya mungkin baru sekitar 100-an. Ya bagaimana kesulitan dalam laboratorium. Waktu itu kita mendorong betul bahwa laboratorium itu harusnya semua laboratorium swasta yang terakreditasi boleh melakukan pemeriksaan diagnostik COVID-19. Karena pada saat itu hanya terbatas sekali, hanya 10 lab saja di seluruh Indonesia, bahkan belum sampai 10 waktu itu. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi Dr. Ade menyampaikan, ini betul sekali, sejak awal kita sudah mendukung keterlibatan seluruh rumah sakit dan Fasiankes dalam memutus mata rantai penularan penyakit COVID-19. Artinya apa? Artinya semua rumah sakit harus siap bahwa pasien COVID-19 ini datang kita tidak tahu. Sebagian besar apalagi ibu hamil dengan OTG ya, tanpa gejala begitu. Dan rumah sakit harus mampu menghindarkan dirinya menjadi epicentrum. Itu kata kunci yang sangat penting karena kalau rumah sakit menjadi epicentrum maka selesailah kita. Yaitu concern kita pada saat awal-awal Maret. Dan menutup satgas, tidak menutupi informasi, mendukung pembentukan satgas nasional. Ya waktu itu kita sudah menyerukan menutup akses dari dan ke luar negeri. Ya kemudian kesiapan seluruh tenaga kesehatan Indonesia. Ya karena kita yakin betul pandemi ini seperti lari maraton nih. Pandemi ini panjang sekali, ya bisa 1-2 tahun begitu. Dan yang terakhir tentu memantau kesehatan ibu hamil yang dicurigai atau telah terinfeksi secara ketat dengan SOP pemeriksaan kehamilan. Dan segera saat itu juga setelah keluar edaran dari PP POGI cabang Jakarta menyikapi segera tutup praktek-praktek ya waktu itu walaupun sempat terjadi kehebohan karena sebanyak sejawat juga tidak terlalu paham ya waktu itu belum terlalu paham bahayanya COVID-19 tapi sudah dikeluarkan aturan menutup praktek, mengurangi tindakan-tindakan elektif, ya bahkan mengeluarkan edaran-edaran, pasien pun mengerti, dan kunjungan-kunjungan pasien ke Fasiankes waktu itu menurun secara drastis, ya sekitar bulan Maret, mulai dari bulan Maret sampai dengan April. Kemudian apa yang terjadi di rumah sakit pendidikan, khususnya di RSCM? Ya waktu itu kita concern betul, jangan sampai RSCM ini menjadi epicentrum, walaupun belum ditetapkan sebagai rumah sakit pusat rujukan, kita sudah menyiapkan waktu itu bahwa jelas harus terpisah, ruang rawat daruratnya harus terpisah, dan itu kita serukan kepada semua rumah sakit yang ada di Jakarta. Harus terpisah ruang rawat darurat
harus ada ruang rawat transit khusus, dan ada tim tenaga kesehatan yang berotasi. Karena kita paham betul ini jangka panjang, ini memakan energi, harus ada rotasi. Ya, dan kita sudah menyampaikan nantinya kemudian APD, jalur yang terpisah, efisiensi jadwal petugas kesehatan, ya terutama kita menutup OKA-OKA elektif dan sebagainya. Ini sebagai salah satu bentuk antisipasi kita karena kita sadar betul Jakarta ini adalah pusat epicentrum. Ya, jangan sampai RSCM sebagai pusat rujukan nasional menjadi epicentrum. Akhirnya RSCM waktu itu membangun unit gawat darurat sementara di poliklinik, ditutup semua, dijadikan gawat darurat sementara, dan kemudian sekarang pindah ke gedung Kiara yang 9 lantai, itu khusus untuk COVID semuanya, sehingga jelas ada zona merahnya di RSCM yang terpisah dengan zona-zona yang lain. Kemudian 16 Maret kita mengeluarkan rekomendasi, tadi disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Pembina, ya, rekomendasi yang sekarang sudah diupdate, yang ketiga kalinya sudah diupdate oleh kita. Minggu lalu sudah disosialisasikan oleh teman-teman dari Pokja Infeksi Saluran Reproduksi. Kemudian yang menjadi concern kita juga pada April 2020 adalah penugasan tim kesehatan termasuk PPDS di dalamnya. Karena hampir semua rumah sakit di Jakarta itu, rumah sakit pemerintah menjadi rumah sakit jejaring pendidikan. Jadi sempat ditarik beberapa saat melakukan konsolidasi, kemudian kita tugaskan kembali, dan kita memotong masa tugas. Yang tadinya mereka biasa stase di rumah sakit pendidikan selama 1 bulan, dipotong hanya menjadi 2 minggu saja, 14 hari saja, kemudian disiapkan akomodasi logistik, kemudian bergantian, ya timnya 14 hari masuk, 14 hari istirahat, dilakukan screening, dan itu sudah kita mulai sejak awal April 2020. Ya. Dan segera dilakukan sosialisasi pelayanan kesehatan maternal di dalam pandemi COVID-19 ini, terutama bagaimana peran FKTP, ya, Fasiankes Primer, ya sangat penting, bagaimana peran puskesmas, bagaimana peran klinik pratama, bagaimana rujukan, dan sebagainya. Bagaimana melakukan pemeriksaan ibu hamil misalkan. Kemudian Mei 2020 kita meluncurkan telekonsultasi karena Jakarta waktu itu sudah gelisah, ya. Pasien dan dokter sudah gelisah karena bulan Maret April bagian besar poliklinik di Jakarta tutup, ya pasien bingung mendapatkan akses, sehingga kita meluncurkan telekonsultasi. Ya, tadi sudah disampaikan aspek etik yang oleh Ketua Dewan Pembina. Waktu itu kita pertama kali menggandeng Halodoc, ya. Kemudian akhirnya Fasiankes yang melakukannya dengan didukung oleh tadi, ya, peraturan Perkonsil dan surat edaran Menteri Kesehatan. Ini panduan yang pertama kali kita ketika berkolaborasi dengan Halodoc, dan sekarang sudah keluar lagi panduan teknis yang terkini mengacu kepada surat edaran Menkes dan Perkonsil 74. Jadi ini yang dikerjakan di Jakarta. Jakarta sangat aktif, ya, rumah sakit, hampir semua rumah sakit di Jakarta sangat familiar dengan telekonsultasi sejak bulan Mei, ya akhir April sampai Mei. Sekarang sudah, ya masih ada berjalan, tetapi karena orang sudah mulai membuka poliklinik, sehingga layanan telekonsultasi tidak seramai ketika awal-awal diluncurkan. Kemudian ya ini yang POGI kerjakan, ya POGI berikut di dalam juga ada POGI cabang Jakarta, APD 24 Hour Service, ya ini diluncurkan oleh kita bulan Mei, ya. Bagaimana kita menyadari betul APD ini harus didistribusikan, ya dengan sangat cepat dan baik, bahkan kita juga menyuplai ke seluruh Indonesia di samping Jakarta, begitu. Apa yang dilakukan untuk antenatal care? Saya kira ini kemudian sama dengan panduan yang dikeluarkan oleh PP POGI, tentunya tidak melakukan antenatal care pada kasus-kasus yang non risiko tinggi. Ya, jadi sisanya pada trimester kedua sampai terakhir ini hanya bila diperlukan menggunakan telekonsultasi, dan baru trimester terakhir 36 minggu ke atas baru pasien boleh melakukan antenatal care, kecuali kasus-kasus yang berisiko tinggi. Persalinan, ya seperti yang telah disampaikan tadi, Dr. Adrian juga menyampaikan, di Jakarta pertama kali, ya ini karya teman-teman Jakarta, Delivery Chamber, salah satu karya kita dan juga mungkin teman-teman lain di cabang. Ini adalah yang pertama kali di Rumah Sakit Polri pada sekitar bulan April-Mei, ketika mereka bingung, ya belum ada panduan dari organisasi,
Ya, bagaimana untuk menurunkan risiko transmisi dari pasien kepada petugas kesehatan selama proses persalinan. Digunakan delivery chamber. Dan kemudian ini adalah update terakhir. Update terakhir dari teman-teman di Jakarta adalah rekomendasi pertolongan persalinan pada suspek atau confirm COVID-19 pada dasarnya sesuai indikasi obstetri, namun dapat disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya setempat. Bila dibutuhkan seksio, tentu harus bertekanan negatif dan APD level 3. Bila tidak ada ini, tentu ya tadi ya delivery chamber, ya atau mematikan AC atau modifikasi lainnya, membuat anterum yang bertekanan negatif. Ya, ini tentu tidak semua rumah sakit memiliki kemampuan ini, tetapi karena kita mendorong rumah sakit di Jakarta untuk siap sejak awal, sejak bulan Maret, jadi cukup banyak rumah sakit di Jakarta yang siap ya untuk menerima pasien-pasien COVID-19. Kemudian pasca persalinan, saya kira ini sesuai dengan panduan kita. Pasca persalinan tidak direkomendasikan untuk menyusui, ya, tidak direkomendasikan untuk rawat gabung, mohon maaf. Dia dapat menyusui dengan catatan ibunya menggunakan face shield dan masker N95 dan bayinya menggunakan face shield khusus neonatus. Ya, tidak diperkenankan inisiasi menyusui dini dan pemasangan post placental insertion dari IUD tetap dipersilakan. Perubahan utama pada pelayanan maternal di Jakarta adalah yang pertama, modifikasi jumlah kunjungan ANC bagi kehamilan non-risiko tinggi, ya tadi kita mendorong betul kalau tidak beresiko, ya boleh dikurangi jumlah kunjungan antenatalnya dan digantikan dengan telekonsultasi. Kemudian penapisan COVID-19, ya ini terus terang surat dari Dirjen Yankes itu adalah atas usul dari PP POGI, waktu itu Pak Ketum yang meminta kita untuk menyampaikan surat kepada Dirjen Kesmas, kemudian Dirjen Kesmas mengirimkan surat kepada Dirjen Yankes. Ya, termasuk adalah ini ya penapisan COVID-19 pada saat ANC akhirnya menjadi panduan yang dikeluarkan oleh teman-teman Satgas COVID, nah percepatan gugus tugas ya di BNPB begitu. Yang jadi masalah adalah penapisannya menggunakan apa? Ya, tentunya awalnya kita berdiskusi dengan teman-teman Kementerian Kesehatan menggunakan rapid test. Tapi Kementerian Kesehatan masih tidak sependapat, ya penapisan yang terbaik tentu dengan swab PCR. Ya, ini yang masih menjadi permasalahan, tetapi kita paling tidak di Jakarta apapun itu, kalaupun adanya rapid test silakan dilakukan rapid test, walaupun golden standarnya adalah swab PCR. Ya, nomor 3 jelas dengan PCR, swab. Ya, beberapa rumah sakit ya dengan kemampuan gene expert, ya sekarang di Jakarta cukup banyak, hampir semua rumah sakit sekarang memiliki kemampuan melakukan PCR. Kalau gene expert hanya 45 menit saja keluar swabnya, sehingga untuk melakukan tindakan-tindakan sito ataupun ya operasi sito itu sangat bisa. Kemudian zonasi, ya zonasi ini yang sejak awal kami menyampaikan bahwa seluruh rumah sakit harus siap menerima pasien dengan suspek COVID-19 ataupun confirm COVID-19, sehingga jelas harus zona hijau dan merahnya harus jelas. Kemudian koordinasi sistem rujukan, tadi Dr. Ardian menyampaikan ya di Jakarta SPGDT tentu sama seperti Jawa Timur. SPGDT-nya yang diisi mulai dari FKTP ke FKRTL sesuai dengan kegawatan dan ketersediaan ruang isolasi untuk ibu dan juga bayi, ya terutama bayi-bayi yang preterm. Ya, ini juga surat edaran PP POGI, kita sudah mengirimkan surat kepada Dirjen Kesmas dan Dirjen Yankes tentang syarat menjadi rumah sakit rujukan maternal neonatal untuk COVID-19. Bahwa harus ada, antara lain harus ada ruang rawat ICU dan neonatal ICU untuk bayinya. Ini yang sangat kita dorong terus, paling tidak di satu provinsi ada minimal satu ya di seluruh Indonesia rumah sakit rujukan maternal neonatal. Ini sekilas rangkuman data ibu hamil suspek dan confirm COVID-19. Ini seluruh Indonesia nih, bukan hanya Jakarta ya. Seluruh Indonesia yang berhasil dikumpulkan ada 228. Memang kalau kita lihat yang terbanyak di usia kehamilan di atas 37 minggu, untuk persalinan 70% dengan seksio sesarea.
APD-nya 11% menggunakan APD level 2 ya. Ini tentu masih mengkhawatirkan ya. OK ya 23% OK belum tekanan negatif. Belum tekanan negatif ya. 4% ibu masuk ICU, 74% tanpa gejala. Ya, artinya sesuai lah dengan literatur sebenarnya dari semua ibu hamil yang confirm COVID-19, 85% itu tanpa gejala. Kematian akibat komplikasi, kemudian 79% lakukan swab ya. Seperti itu, ini data yang dikumpulkan oleh kita di POGI, 228 ya ini sebarannya. Jakarta ada 54 nih yang kasus-kasus yang confirm COVID-19 ya. Jadi mungkin yang lain-lain memang belum mengumpulkan nih, karena kita formnya masih manual, database-nya saya kira ini akan sangat baik sekali, akan sangat baik bila kita bisa mengumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan dan bisa dipublish atas nama data Indonesia. Ya, ini adalah keputusan gubernur yang diperbarui pada tahun 2000 beberapa bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu tentang sistem rujukan untuk COVID-19. Jadi kalau dilihat di Jakarta untuk testing dan tracing, testing paling targetnya adalah 10.000 sampai 12.000 swab per minggu ya untuk ibu hamil. Kemudian termasuk ibu hamil dan yang lain-lain. Kemudian ini rujukannya ini FKTP ya, FKTP atau FKLTL yang FK untuk RSUD tipe D atau tipe C adalah ibu hamil dengan gejala ringan atau tidak ada, atau tindakan yang akan menjalani tindakan-tindakan ringan. Sisanya bila tidak ada gejala sama sekali ada isolasi mandiri. Kita punya Wisma Atlet, rumah sakit darurat. Bila sedang dan berat, nah ini baru masuk di rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI. So far ada 53 rumah sakit, ya, baik rumah sakit milik provinsi maupun rumah sakit swasta. Cukup banyak rumah sakit swasta karena kita dorong terus bahwa setiap Fasiankes harus siap karena DKI penduduknya sampai 12 juta, 15 juta ya. Dan terakhir bila sangat berat tentu masuk ke rumah sakit rujukan pemerintah. Ini ada 8 ya, ini 8 rumah sakit punya pemerintah pusat untuk rujukan COVID, tapi yang punya DKI sendiri ada 53. Dan komunikasi ini harus berjalan dengan sangat baik. Ya, kita sendiri ya di teman-teman di POGI cabang Jakarta cukup intens melakukan komunikasi, rapat rutin setiap minggu melaporkan apa saja masalah-masalah yang ada di lapangan yang harus diselesaikan. Ya, saya kira itu, dan yang paling penting pandemi ini masih berjalan terus, tentu menjadi tugas berat kita adalah kalau kita lihat di sini klasifikasi sektor berdasarkan risiko penularan dan dampak ekonomi kita ada di sini, orange. Ya, risiko tinggi penularan itu risiko tinggi di aktivitas kesehatan dengan dampak ekonominya menengah sampai sedang, sampai tinggi, sedang sampai tinggi. Jadi dapat dibayangkan bahwa memang dalam lari maraton ini tentu stamina sangat penting dijaga, konsistensi, komitmen, pendanaan, ya rotasi tim itu penting sekali. Ya kita sudah mulai merasakan sekarang tentu banyak yang hektik, banyak yang sudah overwhelming, jenuh ya dan sebagainya ya, yang capek dan sebagainya. Dan ini tentu tugas tanggung jawab kita. Terakhir, sebagai kesimpulan, yang pertama, pelayanan kesehatan maternal tentu tetap harus dilakukan dengan mitigasi COVID-19 yang sangat ketat, ya. Termasuk kemudian pencegahan dan deteksi dini, ini yang sangat penting untuk menurunkan morbiditas serta mortalitas ibu dan bayi. Jadi pencegahan dan deteksi dini, ya karena itu kita sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Kesehatan untuk ya mengadvokasi mereka untuk melakukan deteksi dini pada setiap ibu hamil dengan menggunakan rapid test. Waktu kita menggunakan rapid test, karena kita sadar betul PCR ini belum mampu laksana untuk semua ibu hamil di Indonesia. Ya paling tidak kalau ada data rapid test lumayan. Ya, kalau bisa swab lebih bagus, lebih bagus. Ya di Jakarta yang bisa swab pasti swab. Tapi kalau tidak bisa minimal dia menggunakan rapid test, walaupun kita tahu false positifnya sangat tinggi dan false negatifnya juga sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, ini tidak kalah penting, eksplorasi dan investigasi ya efek penyakit COVID-19 terhadap kesehatan ibu,
kesehatan bayi maupun kesehatan reproduksi. Ya, kita tidak tahu ya, walaupun beberapa studi sudah membuktikan, ya di kita juga membuktikan di plasenta tidak ada begitu, tapi di darah ada, di bayi negatif juga masih sangat pro and cons ya. Kemudian di sperma, di sel telur dan sebagainya. Terakhir, kolaborasi lintas disiplin dan lintas sektoral sangat diperlukan dalam penanganan kesehatan maternal di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya tadi komunikasi, kemudian lintas profesi, ya, lintas sektoral, lintas disiplin tentu sangat penting untuk kita mampu tetap istiqomah di dalam melayani kesehatan maternal dalam pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, Dr. Brahmana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi Wiweko yang telah menambah wawasan untuk kita semua. Ada pertanyaan untuk Prof. Budi Wiweko. Di daerah kami, rumah sakit non-RSUD selalu merujuk pasien kasus persalinan ke RSUD bila rapid testnya reaktif dengan alasan tidak ada kamar operasi khusus COVID. Padahal kenyataannya pasiennya hanya perlu partus per vaginam. Bagaimana pendapat dokter? Bagaimana pendapat Prof. Budi Wiweko? Ya, baik. Ini sekali lagi, ya komunikasi ini penting sekali. Yang pertama tentu komunikasi dan koordinasi bagaimana sistem rujukan di daerah itu. Ya, apa yang akan dipakai sebenarnya pada saat akan merujuk? Apakah dengan rapid test saja atau cukup swab? Ya, kalau di DKI memang boleh merujuk dengan rapid test reaktif. Ya, rapid test reaktif boleh merujuk, kemudian di rumah sakit rujukan itu akan dilakukan swab. Swab itu nanti yang akan membuktikan apakah dia positif atau negatif. Itu yang pertama, komunikasi tentang standar sistem rujukannya bagaimana. Yang kedua, memang tergantung dari kemampuan melakukan PCR ini masalahnya. Ya, beberapa rumah sakit ya bisa sekarang 2 jam, ada yang 45 menit, ada yang harus 1 hari. Ini yang jadi masalah. Jadi harus dipetakan ya, kalau di rumah sakit di Jakarta ada yang 1 hari, ada yang 2 jam, ya, ada yang 45 menit. Kalau dia bisa cepat ketika pasien masuk dengan rapid testnya positif ya, apakah IgM atau IgG atau dua-duanya begitu ya, dikonfirm swabnya negatif aman, ya artinya langsung tetap di-treat di rumah sakit rujukan tetapi tanpa protokol COVID. Tapi ketika swabnya positif di-treat dengan protokol COVID. Rapid test ini pemahamannya juga memang beraneka ragam. Saya kira itu juga sangat penting. Ya, nanti menjadi tugas PP POGI juga. Bagaimana menginterpretasi rapid test. Ya, kadang-kadang kita menerima juga rujukan dengan IgG positif. Sebenarnya kalau IgG positif, timbulnya IgG itu kan 2 minggu setelah terjadi infeksi. Jadi sifatnya dia protektif, non-infeksius harusnya. Tetapi kita terus terang ketika lihat IgG positif, udahlah, pokoknya siapkan saja dengan protokol COVID. Padahal menata laksana pasien dengan protokol COVID itu costly juga ya, untuk APD-nya rumah sakit ya dan segala macamnya. Ya, satu rumah sakit di Jakarta saya kira untuk kos APD itu mereka sebulan itu bisa ratusan juta bahkan miliaran. Belum lagi masalah dekontaminasi ya, pembuangan APD itu selesai perlu dekontaminasi, perlu pembuangan itu perlu kos lagi. Jadi saya kira itu Dr. Brahmana sangat penting standar yang kita gunakan dan juga kemampuan rumah sakit kita dalam melakukan pemeriksaan. Demikian Dr. Brahmana. Oke. Terima kasih Prof. Pertanyaan kedua, izin bertanya, sudah adakah PPK hamil dengan COVID yang dikeluarkan oleh POGI? Apa bisa minta filenya? Mungkin Prof bisa komen sedikit untuk ini. Sudah, ya kita baru update minggu lalu. Nanti mungkin kita akan koordinasi filenya digitalnya saja itu yang bisa dibagikan. Protokol yang baru kita update tentang penanganan ibu hamil dengan infeksi COVID-19, Dr. Brahmana. Ya mulai dari antenatal care, kemudian intranatal sampai dengan postnatal care-nya itu kita sudah buatkan. Oke, jadi nanti kita akan distribusikan lewat POGI cabang masing-masing untuk filenya itu, gitu ya Prof? Ya. Kemudian memang di era pandemi ini komunikasi lintas disiplin sangat penting, karena kesiapan itu menerima
atau bisa melayani persalinan dan COVID tidak murni tergantung oleh SPOG-nya saja, tetapi oleh banyak hal, baik kesiapan SPOG dalam hal APD dan lain-lain, kemudian nicunya bagaimana, anestesinya bagaimana. Kadang-kadang ada yang kemudian dirujuk karena anestesinya mungkin tidak siap dari segi anestesinya dan lain-lain. Jadi memang masalahnya ini di negara kita sangat kompleks. Tetapi mungkin sekedar berbagi tips saja, paling tidak mengurangi penularan itu untuk para SPOG itu mungkin bisa seminimal mungkin mengurangi ngobrol yang tidak perlu. Contoh begini, contoh ketika mau operasi mungkin tidak perlu ngobrol-ngobrol di kamar dokter, mungkin tidak perlu ngobrol-ngobrol di ruang santai di kamar operasi, mungkin juga ganti baju tetap menggunakan masker di kamar ganti, tidak ngobrol terlalu lama. Jadi ini contoh-contoh kecil paling tidak bisa membantu untuk mengurangi transmisi, karena memang di era adaptasi baru ini banyak perubahan dalam hal interaksi kita sehari-hari, baik interaksi kita dengan pasien maupun interaksi dengan sesama dokter. Rasanya ini tidak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan acara hari ini ya, silakan Prof. Ya. Ya, jadi yang juga penting adalah di Jakarta, saya kira beberapa rumah sakit di Jakarta mengeluarkan ketentuan ketika sistem tim itu penting. Jadi ketika satu tim sudah atau dokter, kita dokter jaga sudah kontak dengan satu pasien confirm COVID-19, melakukan seksio katakanlah, maka itu harus off dia. Ketika datang pasien COVID-19 yang kedua, yang operasi nggak boleh dia lagi. Ada lain dokter jaga yang lain yang melakukan operasi itu untuk meminimalisir kontak dengan pasien. Jadi itu yang kita lakukan, jadi berbagi tugas dengan teman-teman yang lain. Begitu, Dr. Brahmana. Oke, iya, terima kasih banyak Prof, sangat membantu wawasan untuk kita semua dalam pelayanan praktek sehari-hari di tengah pandemi COVID ini. Jadi acara 4 pembicara sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para guru besar, senior, dan sejawat semua, seluruh audiens yang mengikuti sampai akhir acara dan bisa mengisi Google Form untuk mendapatkan sertifikatnya. Nanti akan ada SOGU ke-6, SOGU ke-7, dan SOGU ke-8, dan presentasi ini nanti akan bisa dilihat semua di YouTube POGI Surabaya. Jadi kalau misalnya ingin mendengarkan lagi, bisa diulang lagi ataupun yang terlewat di edisi sebelumnya. Atas nama panitia, atas nama POGI Surabaya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host, silakan. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Dengan semua pembicara tadi sudah tampil, maka acara SOGU kelima ini berakhir juga akhirnya. Kami ingatkan sekali lagi untuk masalah sertifikat dan lain-lain nanti sesuai dengan kontak yang disediakan, nanti akan di-email di masing-masing email yang sudah masuk ke panitia tentunya. Dan sekali lagi terima kasih guru besar, senior, semua pembicara, Ketua PP, Pak Sekjen, kemudian Ketua Dewan Pembina, Dr. Ardian, Dr. Brahmana, semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Kami juga mengingatkan lagi bahwa akan ada SOGU lagi, SOGU ke-6, 7, dan 8. Kita akan adakan bulan depan. Jadi tanggal 6 September itu akan ada SOGU ke-6, kemudian tanggal 20 September akan ada SOGU ke-7, dan 4 Oktober akan ada SOGU ke-8. Mudah-mudahan kita masih bisa diberi kesehatan, tetap diberi kesehatan. Kita masih bisa ikut acara-acara seminar yang diadakan POGI Cabang Surabaya yang bisa diikuti kita semuanya. Kami tutup, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.